Ya, selamat hari Jumat, Saudara, 24 Juli 2020. Kabar Jogja kembali menemani Anda pagi ini untuk menghadirkan sejumlah informasi dari kota Yogyakarta dan sekitarnya. Bersama dengan Daniel Kerupan, inilah 3 informasi utama kami. Pemda DIY tunggu arahan dari Presiden. Pemkot Jogja siapkan model pembelajaran guru berkunjung. Penghuni gudang bekas pabrik es akhirnya meninggal. Saudara, informasi pertama pagi ini, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta masih menunggu arahan terkait pembubaran gugus tugas COVID-19. Gugus tugas COVID-19 daerah istimewa Yogyakarta masih akan dipertahankan sampai adanya arahan Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo secara resmi telah membubarkan gugus tugas percepatan COVID-19 baik di tingkat pusat maupun daerah. Sekda DIY Kadarmanta Baskoro Aji di Komplek Kepatihan Kantor Gubernur DIY mengatakan Pemda DIY masih menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait pergantian gugus tugas menjadi satuan tugas. Selama belum adanya arahan dari Presiden, gugus tugas COVID-19 DIY masih akan dipertahankan. Lebih lanjut, Sekda DIY mengatakan skema Satgas COVID-19 yang disampaikan Presiden Joko Widodo adalah ingin membagi konsentrasi 2 bidang, yaitu ekonomi dan non-ekonomi. Menurut Baskoro, di dalam gugus COVID-19 DIY sendiri sudah ada gugus yang dikhususkan untuk pemulihan ekonomi. Waktu kita bikin gugus tugas pun, kita sudah bikin tugas mendahului arahan, ternyata ada beberapa perubahan yang harus kita sesuaikan. Tapi nggak apa-apa, karena di kepres itu juga disebutkan, selama belum ada satuan tugas, sekarang ya namanya satuan tugas ya, satuan tugas yang baru, maka gugus tugas itu tetap berjalan seperti biasa. Aji menambahkan, pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19 kini menjadi fokus utama pemerintah DIY, meski tidak mengesampingkan urusan kesehatan. Nawawi, RBTV. Sementara itu, Saudara, tim penanganan COVID-19 daerah istimewa Yogyakarta menemukan fakta kasus terkonfirmasi COVID-19 di DIY mayoritas tergolong kasus tanpa gejala, dengan kisaran mencapai 90% pasien berstatus orang tanpa gejala. Hal ini disampaikan juru bicara pemerintah daerah istimewa Yogyakarta untuk penanganan COVID-19 Berti Murtiningsih di Komplek Kepatihan Kantor Gubernur DIY. Menurut Berti, lonjakan kasus yang terjadi di DIY menunjukkan bahwa penularan COVID-19 di masyarakat masih ada. Mayoritas kasus tergolong dalam kasus tanpa gejala dengan kisaran 80 hingga 90%. Hampir 80-90%-nya adalah OTG. Artinya bahwa dia didapat positif, itu tidak melalui pelayanan kesehatan. Dia sakit langsung ke rumah sakit, tidak seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa di masyarakat kita OTG-nya itu banyak. Nah, untuk itu maka yang harus kita lakukan adalah kita harus memproteksi pada kelompok-kelompok rentan. Berti menambahkan, tingginya angka prosentase kasus tanpa gejala di DIY ini setidaknya menjadi gambaran bagi masyarakat untuk tidak meninggalkan protokol kesehatan. Nawawi, RBTV. Setelah dilakukan uji usap kepada 14 aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah kota Yogyakarta yang sempat reaktif pada pekan lalu, 7 diantaranya dinyatakan negatif COVID-19. Wakil Wali Kota Yogyakarta Heru Purwadi menyampaikan bahwa setelah dilakukan uji usap kepada 14 aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah kota Yogyakarta yang sempat reaktif pekan lalu, 7 diantaranya dinyatakan negatif COVID-19. Sementara rapid test total sudah mencapai sekitar 2.700. Dari total angka tersebut yang terkonfirmasi positif COVID-19 adalah 43 orang. 38 pasien sudah sembuh, 2 meninggal dunia, dan 3 yang masih menjalani perawatan di rumah sakit.
Dari angka tersebut diketahui positivity rate di Kota Yogyakarta hanya 1,8%, jauh lebih kecil dari ketentuan WHO yakni 5%. Tadi saya dapat informasi 14-nya itu swab negatif semua, cuma kita masih menunggu hasil dari 7 orang yang memang pegawai Pemkot tetapi tinggalnya di kabupaten lain. Jadi ini yang belum ada hasilnya. Rina Molita, RBTV. Untuk membatasi penyebaran virus corona atau COVID-19, sejumlah pedagang musiman hewan kurban di kota Yogyakarta melakukan penerapan secara ketat protokol kesehatan. Beberapa protokol telah disiapkan, mulai mewajibkan pembeli untuk memakai masker hingga pembatasan jarak antar kandang hewan kurban. Inilah penjualan hewan kurban yang terletak di Jalan Pramuka, Umbul Harjo, Kota Yogyakarta yang menerapkan secara ketat protokol kesehatan sekaligus memberikan jaminan hewan kurban yang dijual sehat, bebas dari berbagai macam penyakit termasuk COVID-19. Penjual hewan kurban musiman yang dikelola Organisasi Kepemudaan Muhammadiyah Kota Gede Yogyakarta ini menerapkan beberapa protokol serta mengikuti prosedur kesehatan bagi setiap pembeli yang akan membeli hewan kurban. Mereka diharuskan mengenakan masker, mencuci tangan dengan sabun, serta harus diukur suhu tubuh dengan termogan. Sementara konsep kandang dibuat dengan jalur yang lebih luas agar pengunjung tidak saling berdekatan. Untuk kami sendiri dari pihak AMM Kota Gede tetap mentaati protokol kesehatan yang dikeluarkan dari pemerintah, dengan dengan aturan kita tetap membersihkan tangan, cuci tangan sebelum masuk, kita cek menggunakan termogan. Terus kita sediakan masker bagi pembeli yang belum memakai masker. Jadi kita usahakan semaksimal mungkin untuk mencegah penyebaran COVID ini di area kandang. Setidaknya terdapat 70 ekor kambing dan belasan ekor sapi yang telah laku terjual. Hewan kurban tersebut dititipkan pembeli dan baru akan diambil sehari menjelang Hari Raya Idul Adha. Agung, RBTV. Pemkot Yogyakarta siapkan model pembelajaran guru berkunjung. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. STIMIK Amikom Surakarta merupakan salah satu perguruan tinggi dalam bidang informatika yang memiliki 3 program studi, yaitu S1 Teknik Informatika, D3 Manajemen Informatika, D3 Komputerisasi Akuntansi, dan juga menerima S1 Transfer Informatika. STIMIK Amikom Surakarta telah memenangkan 1 International Awards dan 14 National Awards. Dengan fasilitas yang memadai dan didukung dosen dari praktisi serta akademisi yang profesional dan terbaik di bidangnya, mahasiswa dibekali dengan ilmu yang dapat diimplementasikan di dunia kerja dan wirausaha. Untuk info lebih lanjut, kunjungi website kami di www.amikomsolo.ac.id. STIMIK Amikom Surakarta, kampus multimedia. Ekonomi Jogja ini juga harus tumbuh dalam kondisi masih pandemi. Kalau mau buka hotel, mau buka rumah makan, mau buka objek wisata dan sebagainya, silahkan. Di mana harapan saya di setiap tempat protokol kesehatan dilakukan. Tapi di data handphone yang sudah ada dan nama itu, ya orang manapun, itu tracingnya di dalam daftar itu ada. Sehingga kita tidak kesulitan. Kalau enggak, nanti ya COVID kedua yang terjadi. Dipersembahkan oleh Amikom, a private entrepreneurial model university by UNESCO. International Program 80 International Award. Prodi Prospektif di era ekonomi kreatif. Gold Grammy Award dan Grand Prize Sikap. Battle of Surabaya. Universitas Amikom Yogyakarta. Creative Economy Park. Bersama Universitas Amikom Yogyakarta, kita akan mengembangkan diri untuk menjadi generasi kreatif dan profesional unggulan bangsa.
Bergabunglah bersama kami melalui pendaftaran online mahasiswa baru pmb.amicom.ac.id. Ya saudara, sampai saat ini sistem pembelajaran untuk siswa SD dan SMP di kota Yogyakarta masih menggunakan sistem daring. Namun sistem pembelajaran daring tersebut memiliki beberapa kelemahan dan kendala. Wakil Wali Kota Yogyakarta Heru Purwadi menyampaikan bahwa untuk mengatasi kelemahan dan kendala sistem pembelajaran daring tersebut, pemerintah Kota Yogyakarta tengah menyiapkan inovasi pembelajaran dengan model guru berkunjung. Tidak dipungkiri jika orang tua siswa dan siswa kerap menemui kendala dengan pembelajaran sistem daring, terutama masalah konektivitas internet. Survei dari Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta menyebutkan 46% menghendaki tatap muka dan 54% tidak menghendaki tatap muka. Jika memang ada tatap muka, harus sesuai surat keputusan bersama atau SKB 4 Menteri dan harus mendapat persetujuan dari orang tua siswa. Mau melaksanakan tatap muka sesuai SKB 4 Menteri, maka kita harus mendapatkan persetujuan atau pernyataan dari orang tua bahwa kita bisa menjalankan pendidikan secara tatap muka. Tapi kita nanti yang akan kita coba adalah melalui model guru berkunjung di SD yang kesulitan akses dan SMP yang kesulitan akses. Rina Molita, RBTV. Sementara itu mendekati pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, sejumlah tokoh calon peserta pilkada di Sleman mengikuti fit and proper test yang dilakukan oleh partai politik. Tokoh yang mengikuti fit and proper test ini adalah Amin Purnomo, Najib Ali Gismar, Sri Muslimatun, Sri Kustini, Reno Chandra Sangaji, dan lainnya. Semakin dekatnya pemilihan pilkada Bupati dan Wakil Bupati, sejumlah tokoh mulai mengikuti fit dan proper test yang digelar DPC Partai Gerindra. Kegiatan yang digelar di salah satu hotel di Jalan Magelang ini diikuti para tokoh seperti Amin Purnama, Najib Ali Gismar, Sri Muslimatun, Reno Chandra Sangaji, dan lainnya. Fit dan proper test ini dilaksanakan untuk menilai para peserta yang sebelumnya mengajukan mendaftar untuk Bupati dan Wakil Bupati Sleman, terutama melalui DPC Partai Gerindra. Salah satu tokoh yang mengikuti fit dan proper test ini, Reno Chandra Sangaji, mengaku dirinya ikut maju dalam Pilkada Sleman karena ingin membuat majunya masyarakat Sleman. Ini proses awal kita mendaftar fit and proper test dari Partai Gerindra. Apa Pak yang tadi sempat ditanyakan? Yang sekali ada komitmen dengan Partai Gerindra, kemudian juga bagaimana mengawal Kabupaten Sleman ini supaya lebih baik lagi. Ini memang sudah dari dulu mau saya adakan, tapi karena adanya pandemi COVID-19 kami tunda sehingga pada hari ini baru bisa kami laksanakan. Dan semua undangan untuk yang mengumpulkan formulir, alhamdulillah semua bisa menghadiri di Fit dan proper test Partai Gerindra ini setidaknya diikuti 7 orang. Nama-nama tersebut bakal diajukan ke DPP Partai Gerindra Pusat di Jakarta. Selanjutnya akan dibahas untuk menentukan siapa nantinya salah satu calon yang bakal direkomendasi menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati di Pilkada Sleman nantinya. Agung, RBTV. Pasangan bakal calon independen Bagio Wahyono dan FX Suparjo siap melawan paslon Gibran Raka Buming Raka dan Teguh Prakoso di Pilkada Solo, Jawa Tengah 2020 mendatang. Dalam perbaikan verifikasi faktual, mereka mengaku telah mengumpulkan KTP lebih dari syarat kekurangan. Dalam verifikasi faktual oleh KPU Surakarta, paslon jalur independen Bagio Wahyono dan FX Suparjo kekurangan sekitar 14.400 dukungan berupa KTP warga. Dari verifikasi lapangan tersebut, sekitar 7.200 dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat. Meski begitu, paslon Bagio Suparjo alias Bajo mengaku telah mengumpulkan lebih dari jumlah tersebut pada masa perbaikan. Para relawan Bajo telah mengumpulkan 21.000 dukungan sebagai syarat lolos verifikasi faktual. Nah, ini kita sudah menyiapkan 21.000 Mas untuk perbaikan. Kebetulan kemarin kita sekitar 7 ribuan, sekitar 14.000 itu kita harus nuker
Tapi kita kan masih punya 21.000. Yang tulisannya maju baru maju. Jadi tidak ada istilah gentar. Karena saya itu penyemangat saya adalah ya teman-teman harus bawa, Mas. Bagio Wahyono merupakan seorang penjahit baju di Kelurahan Penumping, Kecamatan Lawean. Sementara pasangannya FX Suparjo merupakan Ketua RW di Kelurahan Pajang, Kecamatan Lawean. Paslon Bajo memiliki keinginan membuktikan bahwa rakyat biasa dapat maju sebagai calon wali kota. Menurut mereka, yang terpenting mereka maju tanpa mahar politik, pasalnya mereka maju melalui jalur independen. Rizky Budi Pratama, RBTV. Ya, saudara, informasi mengenai sarana edukasi dan menjaga keseimbangan ekosistem akan kami hadirkan usai jeda. Pastikan masih bersama dengan kami di Kabar Jogja. Amicom, a private entrepreneurial model university by UNESCO. International Program 80 International Award. Prodi Prospektif di era ekonomi kreatif. Gold Grammy Award dan Grand Prize Sikap. Battle of Surabaya. Universitas Amicom Yogyakarta. Kreatif Ekonomi Pop. Bersama Universitas Amicom Yogyakarta, kita akan mengembangkan diri untuk menjadi generasi kreatif dan profesional unggulan bangsa. Bergabunglah bersama kami melalui pendaftaran online mahasiswa baru pmb.amicom.ac.id. Banyak kegiatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa kita sadari, banyak kuman yang menempel pada tubuh kita. Ayo, biasakan cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RBTV dan Git Solution. Ya, saudara, berlibur ke pantai sembari melepas tukik ke lautan lepas mungkin akan menjadi pengalaman yang menyenangkan bagi siapapun, terutama bagi anak-anak. Selain sebagai sarana hiburan, momentum tersebut juga sebagai sarana edukasi tentang pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem alam. Sebuah momen yang tepat untuk mengembalikan anakan penyu ini ke alam bebas. Dengan tertib, ratusan masyarakat berbaris memanjang di tepi pantai sembari melepaskan satu persatu tukik dari tangan. Perlahan tapi pasti, anakan penyu hijau ini pun merangkak di atas pasir pantai menuju ombak di lautan lepas. Inilah suasana yang selalu nampak saat musim migrasi penyu tiba. Masyarakat dari berbagai daerah berbondong-bondong datang ke pantai selatan seolah tak ingin melewatkan momentum anakan penyu ini kembali ke habitatnya. Setidaknya, dengan mengadopsi dan melepas tukik secara bertahap, merupakan program yang ditujukan untuk menjaga kelestarian penyu hijau atau lekang yang keberadaannya nyaris punah. Sejak dijadikannya Pantai Gua Cemara sebagai lokasi konservasi penyu pada pertengahan tahun 2016 lalu, tradisi melepas tukik seperti ini memang menjadi salah satu daya pikat tersendiri bagi wisatawan. Delhi, RBTV. Ya, prihatin dengan kondisi pelaku usaha yang terdampak pandemi, Kecamatan Banguntapan, Bantul membuat pasar barter, menerapkan sistem berniaga dengan bertukar barang. Sedikitnya ada 25 pelaku usaha UMKM yang ditampung di pasar yang beroperasi setiap hari Kamis.
sekilas tak ada yang berbeda dari pasar ini. Selain ramai pedagang dan pembeli, barang yang dijual pun beraneka ragam. Namun yang berbeda adalah cara mereka bertransaksi. Iya, jual beli dengan bertukar barang inilah yang menjadi ciri khas pasar tersebut. Pasar yang didirikan oleh pemerintah Kecamatan Banguntapan Bantul diinisiasi pagi hingga pukul 12 siang dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat. Delhi, RBTV. Ya, saudara, kita beralih ke Solo, Jawa Tengah. Sepasang warga penghuni gudang bekas pabrik es di Jajar, Laweyan, Solo, Jawa Tengah akhirnya menikah setelah 10 tahun tinggal di bangunan tidak layak huni tersebut. Mereka menikah di kantor Polsek Laweyan. Kantor Polsek Laweyan nampak berbeda dengan hiasan janur dan berbagai hiburan kesenian. Iya, 22 Juli 2020 lalu, Polsek Laweyan menggelar hajatan pernikahan Agus Prayitno dan Novianti. Sepasang warga ini sempat viral di media sosial karena tinggal di sebuah gudang bekas pabrik es yang tak layak huni. Pernikahan Agus dan Novi pun berlangsung meriah dengan penerapan protokol kesehatan COVID-19. Polsek Laweyan tak hanya menjadi tempat pengucapan janji suci, namun juga tersedia hiburan seperti reok Ponorogo dan musik hadroh. Itu dari kami dan masyarakat, aparat di kecamatan bergotong royong. Pertama melegalkan terkait identitas, kemudian memberikan bantuan kepada dua pasangan ini, awalnya kebutuhan pokok, kemudian yang terpenting ternyata legalitas. Karena dengan legalitas itu mereka akan bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah. Ya kan kesulitan dampaknya kan soalnya belum resmi, dulu udah mau masukin ke KKIB, ada halangan corona ini, jadi nggak bisa. Akhirnya ini mau rencana mengurus akta langsung ya? Kalau nggak salah langsung. Sebelumnya, Agus dan Novi sempat viral karena menghuni bangunan tak terpakai bekas gudang es di Kelurahan Jajar. Mereka hidup sederhana tanpa tempat tinggal dan surat-surat keluarga. Rizky Budi Pratama, RBTV. Ya, informasi tersebut mengakhiri kebersamaan kita pagi ini dalam Kabar Jogja. Terima kasih untuk atensi Anda. Sampai jumpa.